Semakin terjaga dari tipuan-tipuan dunia yang menipu. Mungkin kemarin-kemarin kita tertipu oleh dunia sehingga kita diromusakkan oleh dunia, habis umur kita. Seperti kebanyakan manusia habis umurnya karena diromusakkan, dirodikan oleh dunia, ya. Lebih dari itu, merasa senang diromusakan. Romusa itu dipaksa kan ya. Ini merasa senang menjadi hamba-hamba hawa nafsu, menjadi hamba-hamba dunia, merasa senang. Tuh, dunia sudah masuk ke alam hatinya, sehingga hidupnya hari-harinya terjajah, tidak bisa merdeka, terjajah dengan jajahan setan, dengan jajahan keinginan, dengan jajahan nafsu amarah, dengan jajahan dunia, dijajah, habis umurnya. Dengan siapa orang-orang yang terjajah oleh itu semua ketika kembali ke alam kubur? Dunia ditinggalkan, ya? Hawa nafsu angkat tangan. Mereka merasa membebaskan diri, mereka membebaskan diri, ya? Hanya penyesalan semata yang dirasakan. Lalu setan juga angkat tangan. Mereka membebaskan diri mereka dari kita. Angkat tangan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci kami, kata setan. Caci saja diri kalian sendiri. Oh. Apa yang terjadi dalam kehidupan alam kubur, dalam kehidupan akhirat kelak? Bagi orang-orang yang di dunianya ridha dijajah oleh setan, ridha senang dijajah oleh keinginannya, senang dijajah oleh nafsu amarahnya, senang dijajah oleh dunianya. Mereka tidak ada harapan untuk bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu, karena di dunia tidak mau mengenal Allah, di dunia melupakan Allah. Fakadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, hari ini pun kalian akan dilupakan. Hari ini pun kalian dilupakan. Fakadzalika al-yauma tunsa. Begitu jawaban Allah. Karena suka melupakan Allah waktu di dunia, tidak ingat Allah dan tidak mau kenal dengan Allah, tidak mau dekat dengan Allah. Boro-boro cinta, boro-boro rindu, ingin kenal juga tidak ada. Maka Allah berfirman nanti pada hari kiamat, fakadzalika al-yauma tunsa. Hari ini pun kalian dilupakan. Masya Allah. Tsumma innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Semua mahjub, tidak bisa bertemu dengan Allah. Maka makna kembali kepada Allah bagi orang-orang yang di dunianya tidak kenal Allah, tidak mau kenal Allah,
Kembali kepada Allah itu kembali kepada murkanya. Inna ilaihi raji'un. Makna raji'un, kembali kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak kenal Allah, arti kembali kepada Allah itu kembali kepada murka Allah, kembali kepada siksa Allah, kembali kepada, Masya Allah, hisaban-hisaban yang sangat berat, perhitungan-perhitungan yang sangat rumit sekali. Ini arti wa inna ilaihi raji'un bagi orang-orang yang tidak kenal Allah. Adapun bagi orang-orang yang kenal Allah, wa inna ilaihi raji'un, Masya Allah, ini pertemuan yang terindah, derajat yang tertinggi yang dicita-citakan, pangkat yang paling luhur, kebahagiaan yang paling puncak, bisa bertemu dengan Al-Khaliq Jalla Jalaluhu Wahdah yang disembah, bisa bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta yang maha sempurna, yang maha suci dari seluruh sifat kekurangan. Dialah Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Selama ini kita yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, yang diurus oleh Allah siang dan malam, yang dihujani dengan warna-warni kenikmatan, rizki yang zahir yang batin. Masya Allah. Yang mendapatkan limpahan nikmat dari Allah yang tak terhitung, penuh dengan nikmat, zahirnya batinnya segala sesuatunya nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Tidak ada detik dan menit yang kosong daripada pemberian Allah, yang kosong daripada nikmat Allah, yang kosong daripada pertolongan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Disaksikan oleh Allah Ta'ala, dipertontonkan, diperlihatkan, diperdengarkan. Masya Allah. Diciumkan, dirasakan oleh Allah, dirabakkan oleh Allah kepada warna-warni ciptaan Allah, warna-warni nikmat Allah, siang dan malam terus. Hati yakin kepada Allah, hati merindukan Allah, hati mencintai Allah. Lalu ketika mati, ini orang namanya wa inna ilaihi raji'un, dia kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un bagi orang-orang yang mencintai Allah, yang merindukan Allah, merupakan nikmat yang tertinggi. Arti wa inna ilaihi raji'un itu merupakan pangkat yang paling tinggi, nikmat yang tidak ada bandingannya. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan musibah. Kematian bagi orang-orang yang cinta Allah, yang rindu Allah, bukan musibah, karena bertemu dengan yang dicintainya, bertemu dengan yang dirindukan olehnya, bertemu dengan Rabbul Alamin. Bayangkan yang selama ini disembah, rukuk sujud, dan walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, salat, rukuk, sujud, semuanya karena Allah. Hati khusyuk, berpusat kepada Allah, zikir, mengucapkan, Masya Allah, menceritakan kebesaran Allah, kemahasucian Allah, keesaan Allah, maha agungnya Allah, maha sempurnanya Allah, segala kebaikan-kebaikan Allah. Ini yang diucapkan oleh bibir. Allah, 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 Allah.
Orang yang merindukan Allah Jalla Jalaluhu wahda, kalau mati itu adalah pintu, satu-satunya pintu untuk bertemu dengan Allah. Dan pintu untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, uswah hasanah kita, suri toladan kita, sang pembimbing sejati, maha guru sejati yang sempurna secara pribadinya, dalam segala sifat kebaikannya, dalam segala sifat kemuliaannya, dalam semua sifat keterpujiannya, sempurna di dalam tarbiyahnya, di dalam mendidiknya kepada umat. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bercengkrama dengan beliau, bisa menatap wajah beliau, wujud beliau yang aslinya. Itu arti kematian bagi orang-orang yang merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari-harinya terus menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlaknya, perbuatannya, ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hidupnya terbimbing dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan itu adalah yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang dijauhi itu adalah yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ketika mati, wa inna ilaihi raji'un, dia akan kembali kepada Allah, dia akan kembali kepada Rasulullah SAW. Dia akan kembali kepada para kekasih Allah, para nabi-nabinya Allah. Dia akan kembali kepada para wali-wali Allah. Dia akan kembali kepada para ulama Allah. Dia akan kembali kepada para syuhada, para solihin. Dia akan kembali kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah muliakan. Dia akan kembali kepada tempat-tempat yang penuh dengan nikmat, penuh dengan pengagungan kepada dirinya, penghormatan kepada dirinya, sambutan-sambutan hangat setiap waktunya kepada dirinya. Subhanallah, penuh dengan kasih sayang dan ridha Allah. Allah. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Kita sering mendendangkan salawat kepada Nabi, pujian-pujian kepada Nabi. Kapan kita bertemu dengan Nabi? Nanti kalau sudah mati. Kita sering mengucapkan tentang keagungan sejarah Nabi yang teragung Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengarnya, berjanji dibacakan, maulid ini, maulid dibacakan. Kapan kita bertemu dengan Nabi? Kalau kita sudah mati. Bisakah kita berkumpul dengan Nabi? Bisa. Kapan? Kalau kita sudah mati. Di masa hidup kita tidak bisa berkumpul secara fisik, hanya bisa berkumpul secara batiniah, secara ruhaniyah, dengan keyakinan kita, dengan cinta kita, dengan ta'zim kita, dengan kerinduan kita, kita berkumpul dengan siapapun yang kita cintai. Secara fisik kita tidak bisa. Paling kita ziarah ke Nabi, ya, ke Madinah. Tapi kita ingin bisa melihat Nabi, ingin bisa salaman dengan Nabi, ingin bisa berkumpul dengan Nabi dalam kehidupan yang nyata. Kapan itu? Kalau sudah mati. Jadi makna wa inna ilaihi raji'un, kita bisa berkumpul dengan Sayyiduna Maulana Rasulullah, berkumpul dengan para kekasih Allah, berkumpul dengan guru-guru kita yang sudah ada di alam barzakh, mata rantai keilmuan kita,
Oh, ini gurunya guru saya, ini gurunya guru saya, ini gurunya guru saya, ini gurunya guru. Oh, para mu'alif kitab yang kitabnya kita baca, Masya Allah. Kalau kita mati, kita bertemu dengan beliau, berkumpul dengan beliau. Allah. Apa ini musibah? Bukan musibah. Wa inna ilaihi raji'un, bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maknanya wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami kembali, yakni kami kembali kepada pertemuan yang terindah, yang teragung, yang ternikmat dengan Allah, pertemuan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, pertemuan dengan para nabi-nabinya Allah, para rasul Allah, para wali Allah, para ulama Allah. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada alam, suasana kehidupan yang penuh keindahan, yang penuh nikmat, yang tidak pernah terbayangkan di muka bumi ini, yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Di negara mana ada keindahan? Suasana kehidupan gak ada yang bisa membandingi keindahan suasana yang terindah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan di alam kuburnya bukan tanah, di alam kuburnya bukan lubang lahat yang sempit lah, tapi ketika masuk ke alam kuburnya, dia pindahlah, terbuka, dia berada di alam yang penuh keindahan, yang penuh, Masya Allah, kenikmatan, fenomena yang tidak pernah bisa dibayangkan waktu kita di dunia. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Lalu nanti bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah. Apakah ini musibah? Bukan musibah. Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah, bagaimana mungkin takut dengan kematian? Bagaimana mungkin? Kalau tidak berefek kepada kurangnya ibadah di dunia kepada Allah, kurangnya penyembahan kepada Allah di dunia, maka orang-orang yang yakin, yang cinta Allah, pasti dia akan meminta semua kepada Allah supaya cepat mati. Tapi ini kan berefek apa? Kalau minta kepada Allah, ya Allah matikan saya sekarang ini, loh, kamu sudah nggak mau ibadah lagi ya kepada Allah? Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah, yang cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mereka meminta kepada Allah, ingin bisa beribadah kepada Allah sesungguh-sungguhnya, ingin bisa ingat kepada Allah setiap detik dan menit. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk bisa mengingat Engkau selama-lamanya, untuk bisa mensyukuri semua kebaikan Engkau dengan sesungguh-sungguhnya, untuk bisa beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Itu permintaannya.